Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala musabbabil al-asbabi afdalu al-makhluqati wa nusalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, kemarin kita sudah menjelaskan tentang perbedaan PTK dengan karya ilmiah yang lain. Yang kedua selanjutnya adalah penjelasan tentang PTK, singkatan daripada PTK itu sendiri. Sebelum Bapak menjelaskan materi lanjutan yaitu berkaitan dengan sistematika penulisan PTK, ya, penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu Bapak minta bantuan untuk di subscribe, begitupun like and share gitu ya, biar ditonton oleh banyak orang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke ya, Ibu dan Bapak, sekarang ini kita fokus terhadap materi inti, yaitu berkaitan dengan sistematika penulisan PTK ataupun penelitian tindakan kelas. Yang harus Ibu dan Bapak ketahui bahwa kita sebagai guru ya di dalam kelas ini adalah pencari masalah. Ya, bukan membuat masalah, tapi pencari masalah. Pasal ini kenapa bisa disebut sebagai pencari masalah? Kenapa? Di dalam kelas itu banyak masalah dan kita sebagai seorang guru gitu ya, artinya kita harus bisa menyelesaikannya hari itu juga. Ya, kenapa? Besok lagi ada permasalahan di dalam kelas. Ya, makanya sebagai seorang guru itu sifatnya ada dua karakter. Yang pertama adalah dia sebagai seorang pendidik. Yang kedua adalah dia sebagai dokter jiwa. Dokter jiwa artinya apa? Dia itu mencari ya solusi yang ada di dalam kelas itu sendiri. Oke. Setelah itu ketika kita mencari masalah lalu kita melakukan penelitian ya, tindakan kelas. Ya. Baru kita mengangkat satu judul gitu ya. Judul ini bisa kita masukin ke PTK juga bisa, skripsi juga bisa, tesis juga bisa, ataupun disertasi juga bisa. Tapi sekarang kita fokus terhadap PTK. Oke ya, kita fokus terhadap PTK dan Bapak ambil judul hari ini adalah biar menjadi contoh bagi Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan metode bernyanyi ya untuk meningkatkan hasil belajar pada materi Asmaul Husna di kelas 1 SD Cicahem tahun ajaran 2022-2023. Setelah kita sudah mengangkat judul, baru di situ kita tulis di bawahnya tulisan kecil diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di bawahnya baru dosen pengampu Sardin A. Anwar. Lalu setelah itu kita ambil logo. Logonya bukan kampus tapi logo di sekolah itu sendiri. Kita ambil logo terus kita pasang. Setelah itu di bawahnya disusun. Disusun itu ditulis titik 2, setelah itu baru tulis nama terus NIM, nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa NIM. Selanjutnya baru kita ambil alamat ya, mau berupa lengkap ataupun sedikit terserah. Yang penting alamatnya jelas di sekolah yang kita lakukan penelitian itu sendiri. Setelah cover judul sudah jadi, baru tahapan selanjutnya yang kedua adalah langkah kedua adalah berupa lembar pengesahan. Lembar pengesahan mengisi ada 4 orang. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah peneliti, yang ketiga adalah ketua STI, yang keempat adalah dosen pengampu atau dosen pembimbing. Begitupun ketua STI ini bisa saja sebagai dosen pembimbing. Ya, dua-duanya. Jadi ada dosen pengampu, begitupun dosen ketua STI bisa menjadi seorang dosen pembimbing. Setelah kita udah buat lembar pengesahan, baru kita buat abstraknya. Harus diingat bahwa abstrak itu adalah kumpulan daripada setiap materi yang kita bahas di dalam ilmu penelitian ataupun penelitian dari mulai bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kita kumpulkan ibarat semacam seperti kesimpulan, gitu ya. Jadi ketika kita membuat abstrak, yang pertama adalah kita tulis peneliti. Peneliti itu siapa? Ya kita. Setelah kita tulis peneliti titik 2, baru kita ambil judul yang ada di atas pakai huruf kapital. Kita masukin baru kita komain. Setelah kita koma baru tujuan ya penelitian ini kita untuk apa gitu ya. Ya, terus selanjutnya adalah metode yang kita gunakan adalah mau menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif lebih arahnya terhadap deskriptif gitu ya, penjelasan lebih banyak. Sedangkan kalau di kuantitatif itu lebih arahnya terhadap angka ataupun variabel X ataupun variabel Y gitu ya. Begitupun selanjutnya adalah kita menghasilkan sesuatu yang baru. Artinya apa? Contoh seperti halnya tadi Bapak menggunakan penggunaan metode bernyanyi untuk meningkatkan hasil belajar ya pada materi Asmaul Husna kelas 1 SD Cicahem tahun ajaran 2022-2023. Jadi di situ kita menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode bernyanyi ternyata anak-anak itu mengalami peningkatan. Setelah itu baru kita ambil judul itu kata kuncinya.
Kata kunci di situ berarti penggunaan metode bernyanyi. Metode bernyanyinya itu kita pasang di kata kunci yang pertama. Yang kedua adalah hasil belajar kita pasang yang kedua. Selanjutnya adalah materi Asmaul Husna kita pasang di situ. Setelah abstraknya sudah buat, insya Allah nanti lain kesempatan kita akan masukkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk file yang lain. Selanjutnya, ya setelah kita buat abstrak, baru kata pengantar. Kata pengantar yang harus diingat bahwa alhamdulillah berterima kasih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, artinya bahwa alhamdulillah kita sudah sudah selesai melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ya dengan judul seperti ini. Baru selesainya itu kita terima kasih kepada ketua STAI gitu ya, dosen pengampu, begitupun kepala sekolah, siswa, guru-guru yang ada di sekolah yang kita lakukan penelitian, begitupun teman-teman ataupun saudara, silakan diisi semuanya. Terserah daripada yang melakukan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Selanjutnya baru di bawahnya baru kita tulis peneliti di tanda tangan. Ya, selanjutnya setelah kata pengantar baru daftar isi. Daftar isi di dalamnya isinya ada 4 bab, 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 adalah pendahuluan, yang kedua adalah bab kajian teoritis, yang ketiga adalah bab metodologi penelitian. Yang pertama adalah bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan isinya ada 7. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adalah pembatasan masalah, yang keempat adalah rumusan masalah, yang kelima adalah kegunaan tujuan penelitian, yang keenam adalah kegunaan penelitian, yang ketujuh adalah sistematika penulisan, ya penulisan dari PTK itu sendiri. Oke, kita jelaskan satu persatu dari mulai latar belakang. Harus diingat bahwa latar belakang itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama adalah konsep ideal, yang kedua adalah gapnya, yang ketiga adalah solusinya. Ya, yang pertama adalah konsep ideal. Konsep ideal contoh seperti halnya tadi Bapak menggunakan judul penggunaan metode bernyanyi untuk meningkatkan hasil belajar. Awalnya Bapak berpikir bahwa harapan Bapak, yaitu konsep idealnya bahwa ketika seorang guru itu mengajar, maka murid itu memperhatikan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, gitu ya, ataupun diperintahkan oleh gurunya. Itu konsep awal saya memikirkan hal itu. Harapan awal saya seperti demikian. Ternyata di dalam lapangan tidak seperti halnya yang saya harapkan. Ternyata murid itu kurang perhatian, kurang minat untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya itu gapnya. Gapnya itulah yang disebut dengan identifikasi masalah. Disitulah masalah-masalah akan tumbuh, gitu ya. Banyak masalah yang akan tumbuh di dalam kelas itu sendiri. Tinggal kita mau ngambil masalah yang paling terberat itu yang mana. Baru nanti kita selesaikan. Yang langkah ketiganya adalah kita melahirkan solusi. Yang apa yang disebut dengan pembatasan masalah. Ya, baru disitulah dalam arti kita mengangkat satu masalah. Contoh seperti halnya gini. Dari identifikasi masalah dulu. Ternyata kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata apa yang disampaikan oleh guru kepada murid kurang diminati oleh para siswa, ataupun kurang didengarkan, ataupun kurang termotivasi muridnya untuk mengikuti pembelajaran. Itu gapnya. Selanjutnya baru solusinya adalah kita menggunakan metode baru. Ya, dari observasi awal ya dengan menggunakan metode bernyanyi ya, murid itu dapat lebih cepat ya menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya. Ya, setelah itu baru kita mengambil judul tersebut, solusi tersebut masukkan ke dalam judul. Ya, itu judul yang tadi Bapak angkat, yaitu penggunaan metode ya, penggunaan metode bernyanyi untuk meningkatkan hasil belajar ya pada materi Asmaul Husna kelas 1 SD Cicahem tahun ajaran 2022-2023. Oke, setelah itu kita lakukan pembatasan masalah ya dari latar belakang di atas, sehingga peneliti mengangkat sebuah judul dengan judul yang tadi Bapak sebutkan tadi. Setelah itu baru kita buat rumusan masalah. Harus diingat bahwa rumusan masalah itu ada 2 kata. Ada rumusan, ada masalah. Rumusan itu berupa pertanyaan, masalah adalah penelitian yang kita lakukan di dalam kelas itu sendiri. Itu masalah yang kita lakukan di dalam kelas itu sendiri. Contoh seperti ini. Apakah penggunaan metode bernyanyi bisa meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SD Cicahem tahun ajaran 2022-2023? Itu pertanyaannya ya. Pertanyaan ini nanti dijawab di mana? Pertanyaan ini dijawab di bab 2, yaitu di mana? Di hipotesis tindakan.
gitu ya. Insya Allah nanti Bapak akan jelaskan lagi, insya Allah. Oke ya. Yang ke Yang kelima adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah ditambah dengan kata mengetahui, ya, mengetahui, ya, penggunaan metode, ya, penggunaan metode bernyanyi untuk meningkatkan hasil belajar, ya, pada materi Asmaul Husna kelas 1 SD ICM tahun ajaran 2022-2023. Jadi untuk mengetahui ditambah dengan kata untuk mengetahui. Terus kegunaannya apa? Kegunaan untuk penelitian ini adalah ada 3, ya, bagi siswa, bagi guru, begitupun bagi sekolah. Kalau bagi siswa adalah untuk meningkatkan prestasi belajar mereka, sedangkan bagi guru adalah untuk meningkatkan profesionalan dalam bekerja ketika menjadi seorang guru. Begitupun yang terakhir adalah buat lembaga adalah sebagai karya-karya ilmiah untuk menunjang perkembangan sekolah itu sendiri. Oke, selanjutnya, ya, dari bab pertama adalah bab pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus kegunaan masalah, kegunaan penelitian. Selanjutnya adalah sistematika. Sistematika ini adalah kita ambil dari daftar isi dari mulai halaman judul, baru kita ambil, gitu ya. Dari daftar isi itu kita pindahkan ke dalam sistematika penulisan itu. Selanjutnya selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 itu adalah kajian teoritis ataupun kajian pustaka ataupun landasan teori, itu bebas. Kita mau menggunakan yang mana. Setelah itu baru deskripsi teori, ya. Di situ adalah kita mengambil variabel. Tadi Bapak udah sebutkan ada berapa variabel di kata abstraknya. Yang pertama adalah metode bernyanyi. Berarti kita harus bisa menjelaskan pengertian metode bernyanyi seperti apa, tahapannya seperti apa, gitu ya. Selanjutnya adalah hasil belajar itu seperti apa, gitu ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan Asmaul Husna. Materi-materi yang kita jelaskan itu kita tambah dengan teori para pengarang ataupun para ahli, gitu ya, para ahli. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Ya, kalau kerangka berpikir itu ibarat seperti halnya kita mengambil satu permasalahan seperti halnya di latar belakang. Permasalahan yang umum yang terjadi, ya, di dalam sekolah itu, ya, murid-murid itu kurang memperhatikan, ya, terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya. Sebab karena permasalahan ini mungkin karena gurunya menyampaikan dengan metode ceramah, akhirnya murid-murid itu merasa jenuh, ya, merasa tidak termotivasi untuk mendengarkan materi yang disampaikannya. Itu adalah kerangka berpikir kita, baru dijawab oleh hipotesis tindakan, ya. Hipotesis tindakan itu adalah hipotesis menjawab sementara rumusan masalah. Apakah dengan penggunaan metode bernyanyi dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Itu dijawab oleh hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah jawaban sementara ternyata dengan menggunakan metode bernyanyi, murid-murid itu mengalami peningkatan. Itu jawaban sementara, bukan dari para ahli, tapi dari diri kita sendiri sebagai peneliti. Jadi ibarat mah kita menyimpulkan, oh dengan metode saya yang saya gunakan ini, alhamdulillah berhasil. Itu dugaan sementara kita, gitu ya. Setelah itu, ya, baru bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu punya komponen. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan. Jenisnya apa? Jenisnya adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Pendekatannya apa? Ada 2. Ada peningkatan kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Kalau kualitatif lebih arahnya terhadap banyak menjelaskan, gitu ya, ataupun deskripsi. Selanjutnya kalau kuantitatif adalah menggunakan angka-angka, variabel X ataupun variabel Y, gitu ya. Selanjutnya adalah tempat dan waktu, ya, oke. Ketika kita melakukan penelitian itu, jarak antara kita melakukan penelitian itu dekat apa tidak, gitu ya. Selanjutnya adalah waktu. Waktu itu ada 3. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga adalah pengecekan data. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan kita itu mulai dari tanggal berapa kita melakukan penelitian tindakan kelas, ya. Dari mulai tanggal berapa, bulan apa, hari apa, gitu. Kita tulis di situ persiapannya. Yang kedua adalah kita melakukan pengolahan data. Pengolahan data itu kita ambil datanya kapan, sampai kapan selesainya, gitu. Dari mulai tanggal berapa, hari apa, bulan apa, sampai selesainya hari apa, bulan apa. Itu kita tulis juga. Selanjutnya adalah pengecekan data. Pengecekan data itu dari mulai hari apa ke hari apa. Itu kita tulis juga. Itu berkaitan dengan waktu. Selanjutnya adalah sumber data.
Sumber data itu ada dua komponen. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder. Primer itu apa? Primer itu adalah responden ataupun yang kita wawancarai, baik berupa kepala sekolah lah, guru ataupun siswa yang ada di sekolah. Begitupun yang kedua adalah sekunder. Sekunder itu adalah berupa data-data dokumen administrasi sekolah, video, dokumentasi yang ada di dalam sekolah ataupun gambar-gambar yang ada di sekolah kita ambil. Itu adalah sumber data. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan uh, apa uh, apa yang disebut dengan kolaborasi dan subjektif. Kolaborasi artinya adalah orang-orang yang membantu kita dalam kegiatan penelitian itu sendiri, baik berupa dosen pengampu, dosen pembimbing, orang-orang yang membawa video kamera mengamerakan kita gitu. Begitupun subjeknya siapa? Subjeknya adalah terhadap murid itu sendiri. Setelah itu adalah penelitian, ya, penelitian tindakan kelas. Di situ isinya adalah yang pertama adalah perencanaan, terus yang kedua adalah tindakan, ya, pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah apa? Dalam arti observasi ataupun pengamatan, selanjutnya adalah refleksi. Setelah itu baru kita melakukan checklist pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama adalah bisa berupa observasi, kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi, yang keempat adalah bisa tes. Kita bisa menggunakan apa saja. Yang terakhir adalah berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data itu adalah kita menggunakan kualitatif, sehingga kita menggunakan bahwa metode yang kita gunakan ini lebih baik daripada kuantitatif itu sendiri. Yang terakhir banget adalah berkaitan dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ini, ingat, contohnya seperti halnya gini, Bapak membuat buku, contohnya seperti ilmu pendidikan Islam. Ya, berarti tulis nama Bapak di situ adalah Anwar Sardin, gitu ya, Anwar Sardin, koma gitu, tahun penerbit buku, setelah itu judul buku gitu ya dimiringkan, setelah itu baru titik 2 gitu ya, setelah itu Bandung gitu ya, baru nama penerbitnya gitu ya. Jadi setelah itu baru kita membuat daftar pustaka yang lain. Tapi ingat bahwa daftar pustaka itu sesuai dengan abjad. Kalau contohnya di dalam referensinya banyak, berarti nama abjad AA-nya siapa, terus B, C, D, E, F, G sampai selesai. Jadi harus diabjad dari mulai A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi tulis penamaan itu harus dimulai dari nama kebalik gitu ya. Jadi Sardin Anwar jadi Anwar Sardin gitu ya. Oke, saya itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah nanti videonya insya Allah Bapak akan bahas lebih lanjut ketika kita bertemu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ketika membuat sistematika proposal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan adalah milik kepada sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga sukses untuk membuat sistematika karya ilmiah ataupun sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Sampai berjumpa lagi.